Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga, jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Mari sejenak kita mendengarkan penekanan warta Jemaat Rantepao Minggu 27 Oktober 2024. Poin yang ke-20, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 28 Oktober 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-21, panitia pengucapan syukur tahunan dan peresmian gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Yang pertama, ibadah pengucapan syukur tahunan dan peresmian gedung pelayanan Jemaat Rantepao dilaksanakan 2 hari, yaitu hari Senin pada tanggal 4 November 2024 dan hari Selasa tanggal 5 November 2024. Dalam rangkaian ibadah tersebut dilaksanakan pelayanan baptisan kudus anak atau dewasa pada tanggal 5 November 2024. Jika ada warga jemaat yang rindu membaptiskan anaknya, silakan datang mendaftar dan membawa fotokopi surat akta kelahiran di kantor Jemaat Rantepao setiap hari kerja. Yang kedua, sekaitan dengan poin nomor 1 tadi, maka pada hari Senin 28 Oktober 2024 dilaksanakan pembuatan pondok dan pembersihan halaman gedung gereja Jemaat Rantepao. Mohon semua warga Jemaat Rantepao untuk berpartisipasi. Dan yang ketiga, warga jemaat yang rindu mempersembahkan babi untuk pengucapan syukur dan peresmian atau mangrara gedung pelayanan Jemaat Rantepao agar disampaikan kepada majelis gereja di kelompok masing-masing untuk pengaturannya. Penekanan warta yang berikutnya, poin yang ke-22. Rapat majelis gereja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari ini, Minggu 27 Oktober 2024 pukul 11 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran majelis Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Penekanan yang selanjutnya yaitu poin nomor 23. Pengajaran pelajar peserta katekisasi atau calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada seluruh peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum dimulai. Mohon maaf jika terkadang jadwal berubah karena harus menyesuaikan jadwal pemateri katekisasi. Tuhan memberkati. Tambahan warta jemaat dan informasi disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Rantepao bahwa di depan Bapak Ibu dan di depan pintu masuk gedung gereja disiapkan amplop persembahan syukur untuk acara pengucapan syukur dan peresmian atau mangrara gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Jika Bapak Ibu ada yang rindu memberikan persembahan syukurnya, silakan diambil dan diisi, kemudian bisa diserahkan atau dimasukkan pada saat pundi persembahan dijalankan atau diserahkan ke majelis gereja atau bendahara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan informasi-informasi selanjutnya lebih lengkap Bapak Ibu bisa melihat di dalam warta jemaat yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Salam sukacita, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita saat ini. Kita bersyukur untuk kebesaran kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup kita dalam menjalani seminggu yang telah lalu. Bahkan pada hari ini Tuhan menuntun kita tiba di dalam rumahnya untuk bersekutu, bersama-sama untuk mengagungkan Tuhan yang telah menyelamatkan kita umatnya. Ini di pelupuk mata perhelatan pesta iman melalui sidang raya PGI akan segera berlangsung menjadi sebuah sukacita tersendiri khususnya sebagai warga jemaat Toraja, Gereja Toraja. Pun dalam kalender gerejawi Gereja Toraja, sejak 23 sampai 30 Oktober dilaksanakan Pekan Pemuda. Dilanjutkan Pekan Kaum Bapak pada 31 Oktober sampai 3 November 2024. Sungguh momentum bersejarah dan berharga bagi kita semua. Marilah dengan riang, gembira, serta memuji memuliakan Dia melalui tuntunan tema Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Terpujilah Allah. Silakan berdiri. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kita stop dulu. Mohon izin kita stop dulu Pak Joni. Pak Joni tadi membaca bahwa mari dengan riang gembira kita menikmati tema hari ini, Tuhan sudah menyelamatkan jemaat Rantepao. Pemandu-pandu ayolah, ayolah. Cepat. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Ibadah ini di jemaat Rantepao berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Salam kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menuntun kamu sekalian. Dan untukmu juga. Silahkan duduk. Kita bermazmur dari Mazmur 34, ayatnya yang pertama sampai ke-8, secara berbalasan. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu itu pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Malaikat Tuhan berkemah di keliling orang-orang yang takut akan Dia. Sama-sama kita katakan amin. Bersoraklah puji Tuhan, tempat berlindung yang tentram, dan gunung penyelamat kita. Mari menghadap wajah-Nya dengan syukur bernyanyilah, lakukan mazmur sukacita. Hai masuk, mari bersujud, menghadap Tuhan bertelut, bukannya Dia Allah kita, kita kawanan domba-Nya, tertuntun oleh sabda-Nya, keluar dari gelap gulita. Jemaat, monggo kita berdiri. Ini Yohanes 15 ini mengatakan bahwa aku adalah pokok anggur yang benar. Minta apa saja yang kamu inginkan, maka kamu akan menerimanya. Mamilu dirang itu. Tapi lupa syaratnya, apa yang harus kita lakukan itu diambil pagi ini mengenai syarat mengasihi. Yohanes 15 ayat 9 sampai 12, laku pela elak tanan nutongan nite. Perintah supaya jemaat Rantepao dan jemaat Gereja Toraja termasuk saya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu jemaat Rantepao. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu jemaat Rantepao dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu jemaat Rantepao saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin.
mengasihi sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sadar bahwa kehidupan kita tidaklah selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena itu, di dalam kelemahan dan keberdosaan kita, marilah datang mengakui dosa di hadapannya, O Puang. O Puang, dami hukum nak kasing keami. Dami padi nak karede kami, katuru-turina obuang, belana lo sena, pamatanana obuang, lan agang paruniningku, oh Puang, umpel nampak nak wahi matangku, oh Puang, umpotilan nak tang marang aku, mataka membuang, marangmu matangku, tang tibi datu matangku, buntutu mangna dosaku. Semua kita ungkapkan demikian. Dalam kerendahan hati, kami mengakui bahwa kami telah hidup di dalam keberdosaan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Tidak terlambat berita anugerah tadi. Tidak terlambat. Saya bacakan.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 2-3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 265 ayat 1 dan 2. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita bersyukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa.
segala yang kami punya adalah milik-Mu Tuhan. Hidup kami, kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sampai saat ini, terlebih yang kami telah kumpulkan lewat pundi-pundi persembahan pada saat ini. Terima kasih semuanya itu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh digunakan untuk kelebaran firman-Mu yang masih ada pada masing-masing kami, dan yang akan kami cari ke depan 1 minggu ke depan. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh mengelolanya dengan penuh hikmat, dan semua itu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa ungkapan syukur kami yang kami bawa dalam anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu Sylvia, Pak Andreas siap. Tuhan ambil hidupku, kita memuji Tuhan. Baru masuk dalam pemberitaan firman. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu, diriku seutuhnya milik-Mu selamanya. Tuhan, tak berkesudahan kasih sayang-Mu, tak habis-habis rahmat-Mu, selalu baru setiap hari Minggu. Besar setiamu, Tuhan bagian kami. 6 hari lamanya Tuhan sudah menyertai kami. Hari Minggu ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera kami datang kepadamu, memuliakan nama-Mu, ingin mendengar apa isi hati-Mu pada hari Minggu ini. Bagi kami jemaat Rantepao, bahkan yang mendengarkan di rumah, hari ini adalah hari ulang tahun harinya PKB, harinya pemuda, menghadapi sidang raya PGI, dan pesta demokrasi pemilihan pemimpin di Tanah Toraja. Kami mau memuliakan nama-Mu karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Berbicaralah kepada kami semua pada pagi hari ini. Hamba-Mu siap menyampaikan firman-Mu dan kami semua siap untuk mendengarkan. Ampuni kami, dengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 9. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka
ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Amin. Firman Tuhan yang kedua dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai dengan 28. Kitab Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan baca dari Injil Yesus Kristus menurut Markus. Tolong dicatat Bapak Ibu, tidak ada Injilnya Markus, tidak ada Injilnya Yohanes dan Lukas. Injil Yesus Kristus menurut Markus, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai 52, firman Tuhan. Di bawah judul, saya pakai terjemahan lama saja dulu. Ibu-ibu monggo terjemahan lama baru boleh. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada yang seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni,"
supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Majelis kelompok 5 dan jemaat rantai paut dan yang mendengarkan di rumah. Apa rakareba? Shalom. Yohanes Tiraduma dari jemaat Kelapa Gading datang bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Tolong ditayangkan dulu 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-17. Aldi kalau boleh. Kepada jemaat Tesalonika, Rasul Paulus menyapa jemaat rantai paut. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-17. Buka kalau memang tidak ada di atas, tapi ada di Alkitab. 1, 2, 3. Belum semua. Mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Jemaat rantai paut jauh di mata bagi saya, dekat di hati. Seniman duka Paul Ete Paulus. Hari ini ada 4 bacaan. Pak Joni tadi membaca mengenai Mazmur 34. Kenapa Daud harus pura-pura gila? Lembo tuelokna. Masuk di tanah Filistin. Takut. Padahal Tuhan sudah mengatakan, aku sudah mendapatkan seorang yang berkenan di hatiku, Daud. Talu tukakanna melong kalena kalandong diajukan oleh KPU waktu itu, Samuel, Isai dan tua-tua. Oh nakopuang matotannya ya teh. Den paraka, den payapa mangurang. Mararang lindona, melo lindona, cerah tu batanna. Panggil dia akan jadi raja. Takkukan duka male di tanah orang Filistin itu. Lalu dia pura-pura gila. Kelemahan orang yang percaya bisa seperti Daud, saudara dan saya. Tidak bertanya kepada Tuhan. 3 minggu yang lalu, tema renungan kita, bertanyalah kepada Tuhan. Mazmur 34. Lalu Daud menghibur kita pada pagi hari ini. Masih Mazmur 34. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri. Yang kutiru komido mimbar temelambi, cerah nasa tulindomi, karena mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana dengan Yeremia? Yeremia waktu dipanggil Tuhan, aku sudah mengenal engkau. Lambang siako tambu na indomu kutandemo ko. Aku akan memutus engkau. Apa nako Yeremia? Mangura pak. Saya nggak bisa ngomong. Aku akan menaruh firmanmu di dalam mulutmu. Itulah dalam perjanjian baru yang diucapkan pada Yeremia pasal 31. Kalau aku sudah mengampuni, aku sudah menyelamatkan, membawa umat Israel dan Yehuda dari tanah pembuangan, aku akan menaruh firmanku di dalam mereka. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Itu tema pada pagi hari ini. Perjanjian baru pasal 31 dari Yeremia itu.
Lalu dengan Ibrani gimana? Ibrani menulis, ya tu pirambongi kalau imam mau masuk tempat Maha Kudus setahun sekali harus diundi. Tidak boleh sembarangan. Siapa yang dapat undi dan masuk dan berbuat dosa di dalamnya mati, diriu lambe, diriu sesek, pakai rantai. Itulah sebabnya imam yang masuk dulu kalau masuk di dalam bait suci diulangi tuletena dengan rantai dan dipasang giring-giring. Selama giring-giring itu berbunyi, berarti tuh siapa te imam lan. Yang ada salah-salah sidi mate tanah wadin totama. Yesus membuka itu semua, orang boleh masuk sembarangan dengan segala waktu. Hebat. Nah, waktu imam mempersembahkan korban itu, korban sembelihan itu, tedong raka, bembe raka, merpati raka, harus dibubuhi garam. Kan minggu lalu toh, 2 minggu lalu, perjanjian garam seumur hidup. Harus ada garam di dalam diri orang Kristen. Di dalam diri orang jemaat Kristen di jemaat Rantepao harus ada selalu garam. Itu perjanjian garam turun temurun bagi umat Israel. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kalau baca leksionari ini, 4 bacaan ini, jangan satu-satu. Disiplin liu tu gereja Toraja atau Temo setiap hari Minggu 4 tu bacaan. Secara responsorial tadi berbalas-balasan, Om Joni tadi memimpin kita, Pak Andreas, Markus. Harus dibaca itu. Karena dari perjanjian lama ujung-ujungnya semua Injil. Jadi majelis, kalau mohon izin, saya tidak menegur. Kalau para pengkhotbah dalam bacaan leksionari itu tidak menyinggung-nyinggung mengenai Injil, tanah lengkap toh. Sebab semua perjanjian lama berujung kepada perjanjian baru di dalam Kristus Yesus. Penyembuhan Bartimeus. Ini Yesus sudah mau menuju ke Yerusalem ini. Pentalum mau naperingati puang Yesus tu tahu. Dan kuala disalib nak ku mate ku bangkit pada hari yang ketiga. Tae naperingi tahu. Tidak didengar. Bahkan Matius menulis 4 kali loh. Saya ini mau disalib. Enggak. Bahkan muridnya masih bertengkar. Indang kira itu kapua. Bahkan Yohanes dan Yakobus, pengkilalai laku teh, murid mina, yang nalas suruhkan aku si perdana menteri, aku tuh menteri di sebelah kanan. Wah luar biasa. Banyak orang sekarang pergi ke gereja cari mujizat, cari pangkat, cari berkat. Tidak. Semua ke gereja pada pagi hari ini mencari pemilik berkat. Semua orang ke gereja pada pagi hari ini mencari pemilik mujizat. Seperti yang dilakukan oleh Bartimeus kepada Yesus kepada Bartimeus. Nah sengkeri kata Bartimeus. Pertanyaan saya Bapak Ibu, pertanyaan kita semua. Dari mana tetobutan tandai kumu Yesus itu anak Daud? Dari mana Bapak Ibu? Dia kan buta. Dari mana perempuan tunasusila itu di dalam kitab Yosua pasal 2 mengatakan bahwa aku tahu, kami tahu bahwa kamu itu sudah diselamatkan keluar dari tanah Mesir. Mataku bukan. Kami jadi tawar hati. Olehnya itu bersumpahlah untuk menyelamatkan saya dan keluarga saya. Ini perempuan tunasusila loh. Sama dengan orang buta tadi. Karena apa? Iman. Karena iman, natiro pengesu lang kaleta memanggil kita pada pagi hari ini. Panggil dia. Biasa kita lalu gereja datang di poreremo tu jemaat si bisa kuah tak menama di situ. Yesus tidak. Di dalam Taman Eden, kamu ibu-ibu tu pewengkan de dolo. Mimane sembangkan nih. Tak abangki beku tanah-tanah lah ngampung oto ki kande dukai. Tapi Tuhan memanggil kedua orang itu, memanggil manusia dan istrinya.
Kejadian pasal 3 ayat 10. Hai manusia, hai PKB. Kita tuh PKB ada tambah pengamat tua. Kita tuh PKB, hai manusia, umbamuni. Wah hebat. Karena apa yang aku? Ya siapa aku kuat siapa? Tidak. Di mana engkau manusia dan istrimu itu? Luar biasa, itu keselamatan. Jadi memang PKB hari ini jangan sekedar untuk perayaan. La miauli duka kita kok tela mak para misi nak miauli, tapi jangan berhenti di situ. PKB hari ini Pekan Pemuda juga. Kurangi baru 1.000 orang lebih di wisuda di Indekdae, Uki. Umbalan oleh tepiate. Anak muda hari ini jangan takut. Tuhan akan memanggil. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu untuk menolong kita. Apakah ada iman seperti Bartimeus dan perempuan tunasusila tadi, Rahab itu? Apa yang terjadi ketika Bartimeus berjumpa dengan Yesus? Apa ratul kubengko Bartimeus? Lu mau apa ini? Kenaku Bartimeus, guru, bembang mau tedong bonga misa, mibenna banua, mibenna pembantu rumah tangga, kumale ma tama arena. Bartimeus tidak, supaya aku bisa melihat engkau. Luar biasa tuh. Supaya aku bisa melihat siapa itu Yesus Kristus, juru selamat dunia itu yang dikatakan oleh pengakuan Gereja Toraja. Dengan pimpinan Roh Kudus, pengakuan Gereja Toraja membawa kita kepada pengakuan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Nah, percaya lu Bartimeus toh. Apa jawab Yesus? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kesembuhan belum? Tak pernah maleke. Sama dengan perempuan pendarahan itu. Asal kujama saja jumbai-jumbainya, aku akan sembuh. Yan najo Israel, dan diulangi jo pokokna. Jumbai itu. Jumbai itu sebagai simbol daripada iman. Ya mana pento itu perempuan yang pendarahan itu. Kok ada kekuatan? Ada kuasa keluar dari dalam tubuhku. Nah kami muridna, indah laikuan tiro ribuan te tahu saya. Bagaimana kita mau tahu? Tapi Yesus sadar bahwa perempuan yang di belakang itu, biasanya orang datang dari depan. Ini perempuan ini malfasiri. Perempuan tidak boleh berhadapan dengan laki-laki. Tradisi Yahudi. Tapi dia datang di belakang. Asal kujama saja jumbainya. Apa artinya jumbai? Simbol daripada iman. Itulah yang menyembuhkan perempuan ini, katakan, hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Belum bicara kesembuhan, setelah kuasa keluar, sembuhlah dia. Ya duka moton apo gau lako Saul. Penduan tu dau napak kesempatan untuk membalas kepada Saul. Pisan mama korok, dokena dilamun. Nah jaga ajudanna. Senala daw tu tongkatna. Senala daw tu tombakna, dokena. Sanga manem baramu kamu marambang. Nah kuami panggawana daw kesempatan ini untuk membalas. Oh tidak. Jauhlah daripadaku untuk membalas dendam kepada orang yang membenci aku. Inilah yang dasar kasih tadi Yohanes 15 itu saling mengasihi. Penduanna male tamaloko tu Saul marasan BAB ma to kayo ke kami pirembongi senagonting daw tu jumbainya simbol iman. Artinya setelah digunting itu imannya Saul sudah mati. Masih juga murid pasukannya mengatakan kesempatan liu teh patemi itu sosoki 3.000 orang mengejar kita kok kita cuma 400 ini. Jauhlah daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan.
Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau begitu PKB, penerapannya bagaimana untuk kita pagi hari ini? Apa nak kurang-kurang te PKB calon te Pak Joni? Kurang-kurang kan tu PKB la mioli kan kok tak mirangi karena tak mi made mioli tu PWGT. Ya. PWGT, PPGT, PKB kenapa suka ragu-ragu dalam beribadah? Yang naden kumpul rumah tangga, kuambang mi tuang pandeta le. Masaki-saki tu papana. Padahal mau nonton drakor. Suka menunda-nunda. Pengkhotbah 11 ayat 4. Boleh enggak kita? Kita baca sama-sama nih. Buka Alkitab. Tolong dibaca ini. Jemaat suka ragu-ragu untuk membaca firman Tuhan. Suka menunda. Ragu-ragu. Pengkhotbah 11 ayat 4. Bayi jarang-jarang tarangi tele tapi anda biasa kinde toraya atau mangambo biasa liu mau ditiro te. Dera kajomi tiro. Ada? Ada ya? Boleh kita baca sama-sama? Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang keempat. 1, 2, 3. Lama ngambok moki. Tapi nama manyangin dah kok teh. Ragu. Mariri mo te pare. Hauran dosa sian na ambo modo. Suka melihat itu. Ragu. Salomo mengatakan bahwa itu lupakan. Berani melangkah PKB. Berani melangkah pemuda. 3 orang ini udah sarjana ini. Saya tanya tadi. 1 dokter gigi, 1 sarjana komunikasi, 1 sarjana teologi. Kamu jangan takut. Ada waktunya nanti. Saya masih karyawan paling tua di kantor. Jangan takut. Siapa suka melihat angin tidak akan pernah menabur. Suka menunda-nunda. Siapa suka melihat awan tidak akan pernah menuai. Ya motona para luliu te PKB. Para luliu te PWGT. Sebagai tiang jemaat dalam persekutuan Gereja Toraja, para luliu te ibu, terutama te ibu-ibu. Tiang jemaat likom itu PWGT. 2 hari lalu saya melayani Madoko Kanjong Lantai sambalik jemaat Tilengko. Kita duduk di lantai. Mereka membuka nyanyian itu dengan wah luar biasa. Permulaan dari ibadah itu menani. Apa yang dinyanyikan? Bisa kita taruh ibu-ibu dako. Bagaikan pataruh ke bagaikan pataruh kita referen deh. PWGT. Stop dulu tak ada waktu nato pirano pak kita toh. Itu artinya ibu-ibu betul-betul mihayati. Bagai karang lo dan badai. Pak kepala anak. Kualami moto tu kandas tu kepala. Naruana omba. Oh biasa liu tu ke kami. Baik pelau duka tengkarang itulah huyate. Melo. Saya diberkati itu. Nah yang pertama ragu-ragu. Kedua kekhawatiran. Kekhawatiran. Matius Lukas menulis, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Oh, aku mau topeng khawatirna. Maaf Bapak Ibu. Saya mau khotbah ini tak siar karena orang Masyang. Mau dari Makassar, tak siar karena lo gulinjang. Khawatir. Saya paling pengkhawatir.
Tapi pandanglah burung-burung. Nah, kok pong Yesus, pandanglah burung-burung yang tidak punya sawah, tidak punya lumbung, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Tuhan Allah. Pertanyaan untuk Bapak Ibu, mulai dari PKB dulu ulang tahun PKB teh Pak Andreas, kamu minta teh Pak Joni. Kira-kira burung apa ini? Pandanglah burung-burung yang tidak menuai. Burung apa kira-kira? PKB. Tak aku main kalau demi mimbar teh kita jawab dak dolo. Pipit. Pipit. Monggo, enggak apa-apa. Boleh salah. PWGT. Burung gagak. Lamale na mak minggu ina atau na terlambat na milik. Ta mau kumendio, mendio dia apa bang mau? Burung gagak boleh. Lah di pamula mau de anu inde teda rako oto be mantunusia mo to talo bang talo maa. Mak kadoya. Kadoya saja Bapak Ibu, barang yang tidak berharga, burung yang tidak berharga dipelihara oleh Tuhan. Alangkah melebihnya kita ini dari burung gagak. Lukas 12 ayat 24. Tolong ditayangkan itu supaya ini firman menjelaskan firman. Saya tidak berbicara dari diri saya sendiri. Saya kan bukan pendeta Bapak Ibu. Saya khawatir. Pandanglah burung-burung gagak. Sekarang kita kembali ke Alkitab. Pada waktu Nuh sudah melihat bahwa bahtera itu sudah terapung, sudah turun airnya, maka dia melepaskan burung yang pertama. Burung apa ibu-ibu? Tentu ini anak gua burung gagak. Pagi dan sore untuk memberi makan kepada nabi besar yang stres berasa di sungai Kerit. Dia membawa roti pagi dan sore untuk Elia nabi besar yang diangkat ke surga tanpa mati. Burung apa? Gagak juga. Burung gagak dalam Bilangan pasal 11 tidak boleh dimakan, barang haram. Barang haram saja dipelihara oleh Tuhan. Bukankah kita ini melebihi daripada burung itu? Hanya karena khawatir. Saya khawatir. Semua khawatir. Dunia khawatir. Ya mau tahu kuala kosang maneku Pak Joni Tondok kina. Pemelong kita semangat to ngantele. Tasuk komilakada kok mitire tolok logo na sidang raya PGI do. Apa kita nakodo? Apa himbauannya itu? Laku Pak. Laku lapor dia tuang pandeta mangalo soal tuang pandeta tiranda kita ami tanda dak atau disura do. Oh tak ami mak dinikuti sidang raya dak atau kianu. Kekhawatiran dan ragu-ragu. Kesimpulan dari ini semua ada solusinya Bapak. PPGT sudah ada. PWGT sudah ada. PKB sudah ada. Lengkap liu telang gereja Toraja. Lengkap liu. Apa himbauan perintah Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, kepada jemaat Korintus yang si tege bang. Si tege bang tuh. Si gagah bang tuh jemaat Korintus. Sampai Korintus Paulus itu putus asa. Orang yang dipilih Tuhan bisa kegelisah putus asa. Tapi firman Tuhan dari Raja Soleman kepada kita yang suka juga berdebat. Si tege lalu gereja. Amsal 27 ayat 17. Tinggal 2 ayat kita selesai. Amsal 27 ayat 17. Apa yang harus kita lakukan? Tekamu PWGT, tekami PKB, PPGT. Mari kira kasih tege, monggo saja. Boleh nggak berbeda pendapat? Boleh banget. Amsal 27 pasal 17. Kalau sudah dapat, semua harus ngomong ini. Perkatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini dan renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya.
1, 2, 3. Malaysia ibu ya. Daerah kata nasa la abo dolala lako kayu. Tak nama taranto. Besi dengan besi. Biasa sih maka detekan tuh kian itu. Tapi orang menajamkan sesamanya, saling menasehati. Ya matona beritakan itu pertobatan Rasul Paulus lako Raja Agripa Solabinena bernike. Nakwa, Raja, ya ton natingkan na apong matua aku mau tahu sombong na. Di sana nak Saulus artinya besar. Tapi setelah saya ditangkap, saya jadi Paulus, jadi kecil bitik na adika. Tak siar kata disangka Paulus sedete. Saya kecil. 2 kali Tuhan memanggil saya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apa nak jawab Pung Yesus? Engkau tidak mungkin menendang galarangsang. Masa adikku dah tu disanga apa tu disanga galarangsang? Saya mira terjemahan Alkitab jilid 2 nama yang galarangsang pole. Sukar bagimu Paulus untuk melawan kuasa Allah. Ini galarangsang ini. Tapi ini sukar bagimu Paulus untuk menendang galarangsang. Terjemahan baru mengatakan sukar bagimu jemaat Rantepau untuk menentang kuasa Allah. Tapi kuasa itu dahsyat untuk menyelamatkan saudara dan saya, PKB yang hari ini dan pemuda. Yang terakhir Bapak Ibu, kita masih ada di dalam dunia ini. Hidup ini adalah kesempatan. Nah kuai surat Yakobus, adinna Pung Yesus, surat Yakobus, hidup ini seperti uap. Janganlah melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Adinna Pung Yesus. Hidup ini seperti uap. Hari ini ada, besok tidak ada. Pergunakanlah kesempatan ini. Ada keselamatan menuju kepada kekekalan. Terakhir Aldi tolong ditayangkan 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Apa yang harus PWGT? Apa yang harus PPGT lakukan? Apalagi PKB? Pemuda di atas. Baca dulu pelan-pelan. Ada 2 bagian di situ nanti. Kita baca. Paulus seolah menyembunyikan. Ada tugas dari dalam organisasi. Wah, yang organisasi gereja Toraja kapodak. Malopok. Ada sinode, ada wilayah, ada klasis, ada jemaat. Tidak salah. Itu kesepakatan majelis. Kesepakatan sinode. Tetapi setelah Paulus mengingatkan jemaat Korintus. Mapa reate jemaat Korintus nasi gaga terubang. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan kok mereka tidak mendengar. Bahkan mereka mau duduk saja yang tidak. Celakalah aku kalau aku tidak menyampaikan firman Tuhan di jemaat Korintus ini. Aku datang di jemaat Korintus, tidak duma datang di jemaat Rantepau ini. Tidak mencari upah. Upah saya adalah naik mimbar tanpa upah. Nah kuah Paulus, aku naik mimbar tanpa upah. Ini dia. Karena itu, ya, dan itu kata karena itu. Kita lihat nanti. 1 Korintus 15 ayat 58, 1, 2, 3. Mami erakate Bapak Ibu. Coba ibu-ibu. Pertama ya. Karena itu ayat 50 di atas itu 57 kumainan kita sudah beroleh keselamatan. PKB sudah beroleh keselamatan. Mata jangan mau itu. Jangan bicara itu lagi. Pengakuan gereja Toraja sudah mengatakan bahwa kita dipanggil satu gereja untuk menjadi saksi berkat bagi banyak orang. Lendo na Jawa Sidendreng Rapang minggu lalu. Saya ke kampung yang 30 jemaatnya itu petani. Toba balukutan masan nangaliuna.
Bagus jemaat di Sidrap itu. Mantap mereka. Mereka bisa membangun gereja, membangun pastori, tempat tinggal pendeta yang bagus. Sangat bagus. Yang di Bendoro 30 keluarga di tengah-tengah saudara-saudara kita dari Sidrap itu. Pekerjaan mereka adalah petani sayur. Tiap hari membawa sayurnya ke pasar. Masih punya gereja. Itulah pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Bagus. Ada PWGT, ada PKB, ada PPGT, ada sekolah minggu. Itu pekerjaan Tuhan. Berdirilah teguh, giat boleh. Tapi jangan giat saja. Nah, yang kedua itu dalam apa coba 1, 2, 3 dalam persekutuanmu dengan Tuhan, upahmu tidak akan sia-sia. Tanya ibu-ibu. Si pempirang kita tuh bahasa surah Amadatu. Sebab menurut penelitian katanya ya tuh Indonesia barangkali termasuk kita orang Toraja, sianan tete tatu waktu dipakai untuk ini 6 jam loh. Ini perenungan. Padahal ini alat, ini netral. Ada sekolah tidak boleh Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu baru boleh. Persekutuan dengan Tuhan. Para lulute. Kalau saya Bapak Ibu, saya sudah 70 tahun lebih ini, kalau saya bisa putar jarum jam ini, saya akan rajin baca firman Tuhan. Tapi oke lah, it's all over. Semua sudah lalu, forget the past. Kita lupakan yang lalu. Giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan itu upahmu tidak sia-sia loh. Lebih konkret lagi, gerakan cinta Alkitab. Ya mau tuh kalau minggu, ku ikuti tuh ibadat ya. Jam 9. Yang mikutanaina apa nolelan tuang pandeta Mangalo sor tuang pandeta Tiranda dongobo minggu lalu saya dongobo ngina. Bisa Pak jelaskan sini itu. Saya ikuti, saya nikmati, saya diberkati. Tidak sekedar kutip-kutip. Berhenti mau kita kutip-kutip ayat-ayat Bapak Ibu. Yang nami tidak lalu Alkitab lalu WA kutip-kutip periksa dulu judulnya di atas. Kamu akan dapat kaya raya kalau kamu rajin pergi beribadah. Berilah persembahan maka kamu 100 kali lipat. Mana ada ayatnya? Akhirnya Bapak Ibu, semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, patut dipuji. Pikirkanlah itu kepada PKB yang berulur tangan hari ini, kepada pemuda yang hari ini juga ada Pekan Pemuda. Kita menghadapi orang akan datang melihat kita. Katanya 4.000 mau datang loh. 4.000 tamu mau datang. Jainan dia tahu waktu 4.000. Kulit tidur menteng kin depan kaman jo. Tidur berdiri kita di kalau tapi mereka akan melihat orang Toraja ini bagaimana mereka mengikuti melaksanakan pekerjaannya di dalam Tuhan, bagaimana mereka menikmati hubungan dengan Tuhan, bagaimana saling mengasihi, bagaimana nanti waktu pemilih pemimpin di tanah Toraja ini. Salam PKB. Kurang. Salam PKB. Pisampa. Tolepi. Saat teduh.
Dalam doa syafaat ini, Bapak Ibu nanti kalau pulang, tolong dilongok ke atas dulu ya. Logonya Sidang Raya PGI. Saya kalau jalan pagi-pagi, saya keliling sini. Terus saya nikmati itu. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Kamu jemaat Rantepao, kamu gereja-gereja Toraja, jadilah terang. Karena terang itu hanya memunculkan 3 hal. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Doto. Efesus 5 ayat 8. Dan logonya ceria sekali. Ayat itu jempolnya tidak ada hubungan dengan kampanye itu, tidak ada hubungan itu, tidak ada. Itu masing-masing itu nanti. Tapi begitu dia jempol begini, kuporeliun tiroi. Efesus pasal 5 ayat 8. Hendaklah kamu jadi terang. 2 minggu lalu, hendaklah ada garam di dalam dirimu supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan itu kau menjadi berkat, menjadi bersih betul, menjadi pengawet dan hidupnya menjadi enak. Dan minggu lalu melihat terang ini luar biasa kasih pemeliharaan Tuhan kepada orang Toraja ini. Budaliu monobengki pematua terlalu banyak. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, hambamu selesai menyampaikan firman Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami adalah orang paling berbahagia kalau terus membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami akan seperti pohon di tepi aliran air yang akarnya merambat kemana-mana, tidak layu daunnya, berbuah pada musimnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Terima kasih untuk pemberitaan dari mimbar pada siang hari ini. Bagi saudara-saudara kami di Jemaat Rantepao yang mendengarkan firman ini, yang ada di luar, yang ada di streaming melihatnya, bersama-sama kita berdoa syafaat. Bangsa dan negara kami, pemerintah sudah terbentuk, presiden dan wakil sudah terbentuk, menteri sudah ada, kabinet sudah ada, parlemen sudah ada. Tanggal 27, Tuhan berkenan, pilkada di seluruh Indonesia. Kami baca di media sosial, ada 15 orang Toraja yang akan mencalonkan diri menjadi wakil bupati, wakil gubernur. Bahkan ada yang mau mencalonkan diri jadi gubernur daerah khusus ibu kota negara. Kami hanya berpegang pada firman-Mu. Jemaat Roma menerima berita kesukaan dari Rasul Paulus bahwa pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. 2 di Rantepao, 2 di Makale, 2 di Sulawesi Selatan. Kesejahteraan Sulawesi Selatan adalah kesejahteraan gereja Toraja dan orang Toraja. Kesejahteraan Tanah Toraja dan Toraja Utara adalah kesejahteraan gereja Toraja dan orang Toraja. Sekali lagi Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu dalam pilkada pada tanggal 27. Itu pesta demokrasi. Pesta rohani yang membawa kami pada suatu sukacita yang begitu indah, kegirangan. Adalah sidang raya PGI. Sekitar 4.000 orang akan datang. Biarlah Tuhan garam yang ada di dalam diri kami. Perintah-Mu kepada kami, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia kepada tamu-tamu yang akan datang nanti itu. Sidang ini boleh berlangsung dengan baik dan akan menghasilkan pemimpin gereja, bukan kepala gereja, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Rantepao, pendeta majelis dan jemaatnya kami doakan. Jemaat Rantepao yang datang pada pagi hari ini, yang ada di rumah yang mendengarkan firman-Mu, kami serahkan pergumulan kami serahkan kekhawatiran kami serahkan keraguan-raguan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memeliharakan kami. Bagi saudara-saudara kami ada yang sakit,
Ada yang bergumul, ada yang berduka, ada yang berulang tahun. Kasihani mereka, kasihani kami bersama-sama. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini. Ampuni kami, dengarkan doa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa melalui satu nama penolong kami yang sejati, Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga. Nah, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama so pergi, yang baru so datang. Ini dia petunjuk hidup barunya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Israel adalah anak sulungku. Ini lagu ini betul-betul harus semangat. Ela, memang mengiluti lagu TL. Betapa indahnya kalau kita sudah menikmati hubungan yang Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. semangat. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Semangat lagi. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kiri kanan majelis yang mengawasi pemberitaan dari mimbar hari ini, kurang semangat leh kelompok 5, kurang semangat jemaat Rantepao. Saya bukan pendeta, saya tidak majelis lagi, pangasium bote. Saya datang bukan untuk melayani, tapi saya mau dilayani pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kurre sumanga Buddha-Buddha. Jemaat Rantepao dan yang mendengarkan di luar, harapan kita pada pagi hari ini dari Tuhan, pergilah menjalani kehidupan dalam pemaknaan yang benar akan karya penyelamatan yang dianugerahkan Tuhan kepadamu, supaya hidupmu terus dikenan olehnya. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kami damai sejahtera. Amin. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita dipenuhi syukur pada saat ini. Tuhan mengutus hamba-Nya, Bapak J. Tiraduma, melayani di
hari Minggu ini di Jemaat Rantepao. Bapak ini di Jakarta, hatinya terus di Toraja, lebih khusus di Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati dalam keluarga, memberkati dalam pelayanan. Salam buat keluarga, salam Jemaat Rantepao juga buat Jemaat Kelapa Gading dan semua di Jakarta. Tongkonan kita akan dirara tanggal 5. Oh, kalau kamu mau mendeto, saya kalau tidak ada halangan saya besok pulang. Iya, Nan ini nambah Bapak Pak tahu. Piong, karena dia Pak Piong kau nopi tombol itu kesalama-lama. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Nyanyian syukur, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Nah ini enak betul lagu ini. Tepuk tangan semua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Dia kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ayo. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati, selamat berhari Minggu. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bagus lagunya. Katanya masih kurang ya, masih kurang keras. Sudah keras sekali. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya.